Oke guys, ini kulkas yang ada arus strom. Sekarang kita coba dulu tes pen. Oke, kulkasnya nyala ya ketika kita tes pen. Dan ini arusnya lumayan besar ini. Kalau kepegang ini bisa ke strom tangan kita. Oke, langsung saja kita ke tutorial cara perbaikannya. Oke, sebelum kita melakukan perbaikannya, kita cabut dulu arus listrik yang sudah kita colok tadi. Setelah dicabut, sekarang kita buka dulu tutup yang ini ya, karena di sini tempat semua kabel terhubung. Di sini ada dua baut, di sini satu sama di sebelah sana. Kita lepaskan dulu mornya. Oke, setelah mor sudah dilepaskan, kita buka dulu tutupnya. Nah, setelah tutupnya dibuka, hasilnya seperti ini ya. Oke, sekarang kita cari dulu apa alat yang rusak sehingga membuat bodi kulkas itu sampai mengeluarkan arus strom. Caranya kita menggunakan tester. Nah, kita menggunakan tester, jangan lupa selektornya kita arahkan ke pengetesan. Kita harus buka dulu semua sambungan-sambungan kabel yang ada di sini. Kita tes satu persatu yang mana yang nge-short ke grounding. Groundingnya berarti kita lepas groundnya, dan kabel arus min plusnya kita juga lepas. Nah, di sini kita lepas semua. Oke, ini dia. Ini agak ribet ya. Ini dinamo kipas di depan. Ini untuk instalasi di bagian atas. Kita cek dulu satu persatu menggunakan tester. Nah, cara ngeceknya, satu ke kabel ini, terus satu ke ground. Kalau dia jalan testernya, berarti ada alat yang rusak. Ini enggak jalan, terus pindah ke satunya. Ini juga enggak jalan. Ini sudah. Sekarang kita tes untuk yang satunya, jalur plusnya. Jalur plus juga nggak ada yang nge-short ya. Nah, ini jalur plusnya kita tes, tempelkan. Habis itu kita tempelkan ke bodi, tidak ada yang short, berarti untuk jalur atas aman. Instalasinya yang di atas, kayak lampu, tombol on off, selektornya di atas, itu aman. Nah, sekarang kita tes ke dinamo kipas yang ada di depan. Kita tes jalur plus.
tempelkan ke ground. Terserah aja groundnya yang di mana, di sini boleh, di sini boleh, tapi saya di sini aja biar kelihatan. Nah ini jalan ya, nge-shot ini berarti. Nah ini kemungkinan dinamo di depan itu rusak, sehingga membuat arus strumnya bocor. Nah ini kabel satunya kita tes lagi ke ground. Kalau ini ada arus bocor juga, cuman sedikit. Nah oke, sekarang kita coba untuk melepas dinamo yang ada di depan. Oke, di sini kita lepas. Di bawah juga ada ya. Di sini satu, terus di bagian sini satu. Kita lepaskan. Oke, di sini sudah lepas. Untuk melepas ini kita buka dulu pintunya. Setelah kita buka, kita angkat. Nah, karena dia sangkut di sini ya. Kita angkat. Nah, maka akan mudah bisa terlepas. Setelah kita lepas, kita buka dulu, tutup cover bodinya ini. Di sini ada baut. Terus di sini ada baut juga. Nah, baru kita lepaskan. Oke, coba kita tarik kabel dinamonya. Nah, ini kabel dinamonya. Dinamonya putarannya agak keras ya. Sekarang kita lepas dulu. Kita akan lepas dinamonya ini. Jadi gini ya teman-teman. Di sini ada 3 kabel. Di sini ada 3 kabel. Nah, ini kabel ground, ini pasanya, ini netralnya, ini pasnya. Nah, kita tes saja untuk ini spreadnya. Waduh, mengganggu aja, ya ampun. Aduh. Oke, kita tes dulu dinamonya. Nah, di sini kita tempelkan satu,
terus kita tempelkan ke bodi. Nah, ini jalan sedikit. Oke, sekarang kita teskan kabel yang ini, terus kita tempelkan ke bodi. Nah, kalau jalan seperti itu otomatis alat dinamo ini rusak dong, karena dia mengeluarkan arus strom dari bodi. Dari sini kabel yang ini ada arus strom, tapi short ke bodi, makanya ada arus strom dari bodi ini. Itulah penyebab kulkas bisa nyetrum. Oke, dinamonya sudah bisa kita lepas. Karena dinamonya sudah bisa kita lepas, sekarang kita pasang lagi kabel yang tadi. Jadi kita memasangnya tanpa ada arus dinamo kipas ya. Jadi ini langsung saja kita pasang tanpa menggunakan dinamo. Harus KTP. Oh, KTP saya diberikan. Oh. Cukup. Saya pikir kalau ada mobil ngantar ke sana kan, biar aku cepat sekali. Angkutan kota dari sini ada sini. Angkutan kota ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Gak apa-apa kan, saya cek obatnya dulu kan? Cek obatnya dulu gak apa-apa. Enggak. Cuma saya warna kali aja. Iya, cek obatnya berarti udah selesai. Bisa kan? Oke, di sini sudah kita pasang. Nah, untuk memastikan lagi apakah benar itu dari dinamo arus strumnya, sekarang kita coba pasang dulu kabel listriknya. Iya, cepat aja. Oke, kabel listriknya udah kita pasang dan kulkasnya hidup tanpa menggunakan dinamo ya. Nah, sekarang kita tes. Oke, di sini udah nggak ada arus strom. Berarti permasalahannya ada di dinamonya ya. Nah, sekarang kita akan coba beli dinamonya dulu. Kita ganti dinamo pakai dinamo yang baru. Di sini tadi kita udah pasang tanpa dinamo ya, dan ini udah nggak ada setrumnya. Penyebab tadi bodi kulkas itu nyetrum itu ada di dinamonya sini. Nah, dinamonya ini kabelnya kobong ya guys. Nah, dan ada arus plusnya nyangkut ke bodi sehingga membuat bodi dinamo ini ada arus setrum dan bodi ini nempel ke bodi kulkas.
makanya bodi kulkas itu nyetrum. Nah, oke. Sekarang kita coba ganti yang baru. Oke guys, di sini dinamonya sudah kita beli yang baru. Sekarang kita coba dulu untuk pergantian dinamonya. Di sini kabelnya pendek, kita pakai kabel yang ada tadi. Nah, ini kabelnya yang tadi. Kita sambung dulu ya. Cara penyambungan ikuti sesuai warna kabelnya saja. Jangan lupa diisolasi. Oke, setelah sudah selesai kita sambung, kita pasangkan kembali ke bracketnya. Oke, setelah sudah dipasang, kita kembalikan lagi. Oke guys, dinamonya sudah kita pasang. Sekarang saatnya kita masang baling-balingnya ya. Nah, ini baling-baling kipasnya kita pasang dulu. Oke, setelah baling-baling kita pasang, pastikan putarannya tidak ada nyangkut kemana-mana, putarannya los. Oke, setelah putaran sudah benar-benar mantap, sekarang kita bereskan dulu di sini. Kita masukkan. Oh, ini kita isolasi dulu ya, biar aman. Ini kita isolasi dulu biar aman dari arus konslet. Oke, kita masukkan kembali ke sana kabelnya. Oke, ini kabelnya tadi ya. Sebelum kita memasang, kita cabut dulu listriknya.
Oke, setelah listrik kita cabut, kita pasang, ikuti petunjuk warna kabel. Panas guys. Kabel ground udah kita pasang. Panasnya. Sekarang kita pasang kabel yang warna coklat di sini. Oke, sekarang kita pasang kabel warna birunya di sini. Kurang dilonggarin. Oke, setelah semuanya sudah terpasang, kita rapikan dulu kabelnya. Oke, kalau sudah kita tutup kembali. Oke, kalau sudah ditutup, sekarang kita pasang bautnya lagi. Oke, kalau sudah, kita sekarang pasang arus listriknya lagi. Oke, sudah dicolok. Sekarang bisa kita lihat kipasnya sudah berputar. Sekarang kita coba apakah ada arus strumnya atau tidak. Oke, di sini sudah nggak ada arus strum ya di bodi ya. Oke, di sini sudah dites pen, nggak ada arus strum. Colokan masih bercolok. Kulkasnya hidup. Baling-balingnya berputar. Dan saya pegang. Nggak ada arus strum sudah. Oke, sekarang kita tutup kembali. Jangan lupa matikan dulu.
Sekarang kita pasang bautnya. Oke, setelah sudah dipasang, kita pasang koper satunya lagi. Sudah selesai kita pasang, kita tes sekali lagi. Oke, kipasnya ini berputar normal, bunyinya nggak ada sangkut dengan besi yang tadi. Dan kulkas kita tes pen, dia nggak ada aerostromnya lagi. Kita pegang pun bodinya, dia nggak ada strom. Oke, saya pegang nggak ada strom karena permasalahannya tadi terletak pada dinamo ya. Oke guys, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, tolong bantu like, komen, share, dan subscribe agar channel saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya.